Selamat datang di Dapat 100. Di video ini kita akan membahas tentang aturan atau rumus paling dasar dari integral, yaitu aturan pangkat. Bagaimana cara aturan pangkat bekerja? Misal kita mempunyai soal di mana kita harus mencari integral dari x kuadrat terhadap x. Di sini kita perlu tahu dulu integralnya ini adalah terhadap x. Berarti yang perlu kita lihat adalah variabel x-nya. Yang ada variabel x-nya. Kemudian kita lihat pangkatnya. Pangkatnya di sini adalah 2. Berarti hasilnya dari integral ini adalah x pangkatnya naik 1 menjadi 3. Jadi dari 2 menjadi 3. Kemudian kita bagi dengan 3. Jangan lupa kita tambah suatu konstan c. Kenapa begini? Karena integral itu kebalikan dari turunan. Sehingga ketika kita menurunkan ekspresi ini, maka akan menghasilkan x kuadrat. C-nya itu apa? C-nya itu adalah sebuah konstan yang tidak berhubung dengan variabel x. Sehingga C kita turunkan menjadi 0, seperti itu. Kemudian ada linearitas. Nah, apa itu linearitas? Linearitas adalah ketika kita menambahkan dua fungsi dalam suatu integral, maka kita bisa memisahkan dua fungsi tersebut. Jadi di sini integral dari fx ditambah gx terhadap x dapat kita pisah menjadi integral dari fx terhadap x ditambah integral dari gx terhadap x, seperti ini. Kemudian ada juga jika kita mengintegralkan c dikali fx terhadap x, maka di sini c itu adalah konstan. Konstan ini dapat kita keluarkan menjadi c dikali integral dari fx terhadap dx, seperti ini. Ini adalah penulisan dari linearitas. Bagaimana dengan aturan pangkat? Penulisannya seperti ini. Integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 plus c, seperti ini. Ini mempunyai syarat n tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kenapa? Karena jika n sama dengan negatif 1, maka bagian penyebut dari ini n plus 1 akan menghasilkan 0, sehingga akan menghasilkan pembagian dengan 0 yang dimana tak terdefinisi, seperti itu. Agar kita lebih memahami tentang bagaimana cara menggunakan aturan pangkat dan linearitas, mari kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama adalah integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 terhadap x. Yang perlu kita amati pertama di sini adalah suku-sukunya. Di sini ada 3 suku. Yang pertama adalah 3x kuadrat, kemudian 2x, dan min 5. Kita perlu pisahkan ketiga suku ini menggunakan sifat linearitas, yang dimana kita bisa memisahkan menjadi integral-integral yang lebih kecil. Pertama, sama dengan integral dari 3x kuadrat terhadap x ditambah integral dari 2x terhadap dx dikurangi integral dari 5 terhadap x, seperti ini. Nah, untuk penyelesaian masing-masing integral dapat juga kita gunakan sifat linearitas tadi agar kita dapat mencari bentuk yang bisa kita lakukan aturan pangkat. Di sini ini adalah konstan, dan ini juga adalah konstan. Maka kita bisa keluarkan menjadi 3 dikali integral dari x kuadrat terhadap x ditambah 2 dikali integral dari x terhadap x dikurang 5 dikali integral 1 terhadap x. Nah, di sini kita bisa lakukan aturan pangkat. Yang pertama adalah 3 dikali pangkatnya naik 1 kemudian dibagi dengan pangkat itu. Berarti x pangkat 3 dibagi 3. Kemudian selanjutnya adalah 2 dikali x pangkat 2 dibagi 2. Kemudian yang terakhir 1. Integral dari 1 terhadap x itu sama dengan integral dari x pangkat 0 terhadap x, sehingga dapat kita tulis sebagai x pangkat 1
dibagi 1 plus C. Jadi sama dengan X saja plus C. Nah, jadi di sini integral dari 1 dx langsung kita dapat tuliskan sebagai X seperti itu. Dikurangi 5 dikali X. Jangan lupa hasilnya terakhir kita tambahkan dengan C konstan. Kita sederhanakan dulu. Yang suku pertama menjadi X pangkat 3, yang suku kedua menjadi X kuadrat, yang terakhir menjadi min 5X plus C. Jadi integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 terhadap x, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 5x ditambah c. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu berapakah integral dari x pangkat 3 ditambah seper x pangkat 3 terhadap x. Di sini juga sama, kita perlu mencari bentuk-bentuk yang bisa dilakukan aturan pangkat di dalam integral ini. Bagaimana caranya? Kita perlu ingat bahwa seper x pangkat n itu sama dengan x pangkat negatif n. Ini adalah sifat perpangkatan. Berarti kita ubah pangkatnya menjadi seperti itu. Sama dengan integral dari x pangkat 3 ditambah x pangkat negatif 3 terhadap x. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan memisahkan integral ini menjadi integral yang lebih kecil, yaitu menjadi integral dari x pangkat 3 terhadap x ditambah integral dari x pangkat negatif 3 terhadap x. Kemudian pada kedua integral ini kita lakukan aturan pangkat menjadi integral dari menjadi x pangkat 4 per 4 dx x pangkat 4 per 4 ditambahkan dengan ini pangkatnya negatif 3, berarti naik 1 menjadi negatif 2, karena negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. Berarti untuk yang integral yang kanan, berarti hasilnya x pangkat negatif 2 dibagi negatif 2 juga. Kemudian jangan lupa ditambah dengan c. Di sini dapat kita sederhanakan atau jadikan ke bentuk yang lebih sederhana menjadi sama dengan x pangkat 4 per 4. Ini pangkat negatif 2 dapat kita jadikan pangkat positif dengan menaruh x di bawah menjadi plus seper min 2x kuadrat plus c. Kemudian negatifnya ini bisa kita berikan ke tanda penjumlahan ini menjadi x pangkat 4 per 4 dikurangi seper 2x kuadrat ditambah c. Jadi integral dari x pangkat 3 ditambah seper x pangkat 3 terhadap x sama dengan x pangkat 4 per 4 dikurang seper 2x kuadrat 1 per 2x kuadrat plus c. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu integral dari akar x ditambah seper akar x terhadap x. Bagaimana? Kita jadikan dulu akar x menjadi pangkat x pangkat setengah. Ini juga aturan perpangkatan. Berarti kita pisah integralnya menjadi yang lebih kecil. Jadinya integral dari x dx ditambah integral dari seper akar x terhadap x. Seperti ini. Kemudian ini kita jadikan ke bentuk yang seperti ini menjadi integral dari x pangkat setengah dx ditambah integral dari seper x pangkat setengah dx juga. Kemudian untuk pangkat yang seperti ini bisa kita gunakan sifat yang atas tadi, yaitu seper x pangkat n sama dengan x pangkat negatif n. Berarti yang ini bentuknya menjadi integral dari x pangkat setengah dx ditambah integral dari x pangkat negatif setengah dx. Nah, ini negatif setengah. Kemudian kita lakukan aturan pangkat ke kedua ini, yaitu sama dengan 1 per 2 ditambahkan dengan 1 sama dengan 3 per 2. Berarti menjadi x pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Untuk yang satunya caranya juga sama, negatif setengah ditambah 1 sama dengan setengah. Berarti menjadi x pangkat setengah per setengah ditambah dengan c. Kita sederhanakan ini pembagian dengan pecahan, berarti kita
menaruh penyebut paling bawah ke paling atas. Berarti di sini 2x pangkat 3 per 2 per 3 ditambah dengan 2x pangkat setengah per 1 plus C. Berarti jawabannya adalah ini, atau bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi seperti 2 per 3 akar x pangkat 3 ditambah 2 akar x ditambah C. Jadi integral dari akar x plus seperakar x terhadap x sama dengan 2 per 3 akar x pangkat 3 ditambah 2 akar x ditambah C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita diminta mencari integral dari x plus 1 dikali x min 2 terhadap x. Bagaimana kita mengkalikan ekspresi perkalian ini terlebih dahulu menjadi integral dari x kuadrat ditambah dikurang min 2x ditambah x dikurang 2 terhadap x. Berarti ini menjadi integral dari x kuadrat dikurang x dikurang 2 terhadap x. Nah, setelah kita mendapat bentuk ini, kita bisa mencarinya integral, nilai integralnya menggunakan cara yang tadi. Pertama kita pisahkan terlebih dahulu integral dari x kuadrat terhadap dx dikurangi integral dari x terhadap dx dikurangi integral dari 2 terhadap dx, seperti ini. Sama dengan kita gunakan sifat pangkat pada ketiga ini. Yang pertama menjadi x pangkat 3 per 3, yang kedua menjadi x pangkat 2 per 2, yang terakhir menjadi min 2x, seperti itu. Karena perlu kita ingat untuk di sini integral dari 2 adalah 2 dikali integral dari 1 terhadap x sama dengan 2 dikali x sama dengan 2x, seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan dengan C. Jadi integral dari x plus 1 dikali x min 2 terhadap x sama dengan x pangkat 3 per 3 dikurang x pangkat 2 per 2 dikurang 2x ditambah C. Jadi sekian untuk video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kontennya selanjutnya.